geduk-deran lah ya, masyarakat sekitar kita itu tumplek-blek untuk merayakan itu. Sebenarnya itu kan merayakan perbedaan kalau dilihat ya, tetapi kebudayaan yang menjumpakan dan memberi semangat untuk saling tolong menolong. Wara itu wirai, jadi orang itu ya kalau muslim ya muslim totalitas lah, kafah gitu ya. Ketika puasa ya harus menjaga al-imsak anil muftirat gitu ya. Jawa Tengah itu keren dalam hal ini, semua nyengkuyung ya. Tidak hanya masyarakatnya, pemerintahnya juga itu. Setiap kali ada wacana-wacana seperti ini hadir, ada selebrasi seperti ini hadir. Ya, gubernur hadir. Saatnya lah kita mengajarkan anak-anak ya melalui basis-basis keilmuan yang matang begitu ya, dengan paradigma yang komprehensif gitu ya. Sehingga dari titik-titik literasi itu akan memekarkan rasa keingintahuan, curiosity. Ketika curiosity pasti akan bisa memahami karena yang namanya kebenaran itu ya, dan menyingkirkan yang namanya terus klaim. Program siaran dialog keagamaan di radio kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Adanya keberagaman agama di Indonesia, maka kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup di negara ini. Komitmen bersama, sikap toleransi, sikap anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi yang ada adalah beberapa indikator moderasi dalam kehidupan antar umat beragama. Lantas bagaimana membaca sketsa kehidupan beragama di Indonesia? Simak program siaran agama Islam di Radio El Sinta dengan narasumber Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Tengah, Profesor Dr. Haji Samsul Ma'arif MAG. Program siaran dialog keagamaan di radio kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Pada kesempatan kali ini saya Yunus Kristanto menemani Anda pendengar dalam program siaran agama Islam di Radio El Sinta, dan sudah bersama dengan saya seperti saya sebutkan tadi ada Prof. Samsul. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Harus semangat, mungkin agak sedikit ke mic biar suaranya semakin terdengar oleh pendengar kita. Kita bicara berkaitan dengan sketsa kehidupan beragama di Indonesia. Kalau kita bicara sketsa sendiri, ini kan sketsa itu kan bisa diartikan ini ya, bisa gambaran awal atau mungkin uraian ide awal sebelum menjadi satu gambar akhir. Berarti ada gambaran awal besar terlebih dahulu. Kalau kita bicara berkaitan dengan gambaran awal kehidupan beragama di Indonesia, ini bagaimana Prof. Samsul melihatnya? Ya, sketsa keberagamaan Indonesia itu unik, partikular, dan memang distinktif, berbeda dengan keberagamaan dimanapun. Pada wataknya perkembangan Islam, agama maupun agama-agama yang lain itu lebih cair, lebih kenyal dan lebih inklusif begitu ya. Apalagi pada awalnya perjumpaan sudah biasa, mereka sudah saling untuk mengenal, mengerti, memahami. Maka terkenal pada saat itu istilah-istilah perjumpaan, dialog beragama, ya kan, akulturatif, ya, ataupun dalam bahasanya Mulder itu ada namanya mistisisme, yang tidak hanya nalar-nalar berpikir yang tekstualis, tetapi memang perlu pendalaman, pemaknaan di dalam beragama itu. Makanya mistisisme in Java itu unik dan bisa melebur berjumpa begitu tanpa adanya benturan-benturan kebudayaan ya. Bahkan masing-masing agama sudah jelas-jelas memberikan sumbangsih yang keren untuk kebudayaan dan kebangsaan atau bangsa Indonesia itu ya. Kalau mengenai Islam kental dengan semangatnya untuk nasionalisme, maka kita mengerti ya pada permulaan abad 19 ya ada namanya perang Diponegoro itu ya. Itu kan cikal bakal nasionalisme. Kemudian diikuti oleh naluri-naluri ataupun jihad-jihad nasionalisme untuk bagaimana
mereka mempertahankan dan berusaha untuk cinta terhadap negaranya. Nah, tapi kemudian juga diikuti oleh agama-agama lain ya. Bahkan kita mengerti ya, Kristen juga, Katolik juga itu memberi motivasi untuk bagaimana membangun peradaban modern, katakanlah ya. Modern ya pada perbedaan-perbedaan ya, modernitas. Kemudian bagaimana bisa memahami keanekaragaman dan memodernisasi namanya pendidikan ataupun pemerintahan. Jadi pada awalnya justru agama itu saling kontributif bagi perjumpaan dan membangun bangsa ini dengan keunikan dan distingsinya masing-masing gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan ya titik-titik perjumpaan itu mulai memudar ya, karena mungkin ya kepentingan-kepentingan ya lebih menonjol itu ya kepentingan politik lah ya. Ya politik, ekonomi itu biasanya yang lebih dominan itu ya. Kalau Mas Yuniar membaca buku bagus itu ya, ada Culture in Conflict itu, antara Jews, ya, Muslim and Christianity itu ketika dibongkar. Itu ternyata kan bukan motif-motif agama sebenarnya, tetapi adalah motif-motif ikutan termasuk politik ya, eksploitasi, ekspansi dan ekonomi gitu ya. Nah ini yang kemudian harus dibaca secara utuh dan holistik begitu ya. Tumbuh kembang ataupun dinamisasi keberagamaan di Indonesia itu memang tidak bisa acak ya. Karena memang pada wataknya, pada awal-awalnya tadi, pada perjumpaan inklusif dan saling membangun begitu ya. Tapi lama-kelamaan terjadi polarisasi yang tajam. Nah ini nampaknya ketika kita itu kehilangan jati diri, Mas. Kita lebih terpesona dengan budaya-budaya orang lain. Dalam kata kategori others, ya orang lain lah ya, budaya lain atau budaya asing itu ya. Maka muncullah polarisasi yang akibatnya ya cenderung beragama itu secara keras ya. Dan terjadi konflik-konflik ataupun benturan-benturan di dalam realitas masyarakat kita ini ya. Nah ini yang perlu kita waspadai dan perlu kesiapsiagaan semua elemen masyarakat untuk kembali meresonansi pentingnya meresonansi damai dan mengajarkan agama yang transformatif ya, yang memang justru agama itu ya yang harus mempertemukan dan menjadi pijakan-pijakan bagi peradaban yang lebih baik, yang bermartabat dan saling peduli, ya, saling membangun ya, dan saling membantu gitu ya. Bahkan secara doktrinal teologis masing-masing agama kan memiliki watak untuk saling mengerti dan memahami itu ya. Kalau di dalam Islam jelas ya untuk saling mengenal ya, titik pijaknya itu kan dari awal lita'arufu gitu ya. Bahwasanya keanekaragaman itu fitrah dan desain Tuhan, maka harus senantiasa lita'arufu. Nah ini lita'arufu itu adalah semacam kapital, modal yang sangat luar biasa untuk orang itu saling memahami, mengenal, kemudian mendekat itu ya, berjumpa, berdialog, penuh keterbukaan ya, open your mind, jangan ditutup watak-watak atau nalar-nalar kita ini, tetapi justru kita dengan kearifan penuh perjumpaan ya, kemudian bagaimana menimbulkan gerakan namanya minadin ila thawrah kalau bahasa Hasan Hanafi itu ya. Jadi dari titik pijak agama justrulah transformasi itu bermula, revolusioner, pemikiran-pemikiran yang transformatif untuk menata peradaban ini yang lebih baik, lebih eksotik gitu ya. Dan bukan malah membangun sebuah peradaban yang nalar-nalar kebencian, konflik ataupun husnudon satu sama lain itu ya. Nah, itulah sebenarnya tipologi masyarakat multikultural. Jadi pada wataknya agama itu mensupport adanya rekayasa masyarakat multikultural gitu ya.
yang dimana steril dari sikap-sikap intoleran, di situ ya. Dan apalagi memunculkan namanya konflik agama. Masyarakat multikultural itu harus saling nyengkuyung satu sama lain, peduli, dan justru agama dijadikan sebagai sarana untuk supporting, memunculkan nalar kritis, sign of crisis dalam bahasa sekarang kerennya itu, untuk bagaimana ngudari persoalan-persoalan kehidupan ini. Baik itu persoalan-persoalan yang masalah ketahanan ekonomi gitu kan ya, masalah kemiskinan, PHK misalkan gitu ya, maupun pada aspek-aspek kecerdasan, membangun pendidikan yang bermutu, berkualitas gitu ya, yang sekarang ini juga menjadi masalah serius ya Mas ya. Di Indonesia ini masih ketinggalan jauh dengan negara lain gitu ya. Nah, ini yang harusnya mensupport, semua harus bertemu pada titik perjumpaan kebersamaan ini gitu. Daripada kita itu senantiasa melihat kepada titik perbedaannya. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan di awal oleh Prof. Samsul, jika salah satu hal yang yang jadikan kita semakin kuat menurut kita adalah awalnya kita itu memang unik ya, disampaikan tadi. Selain unik juga partikular dan juga distintif, berbeda. Tapi kemudian watak kita sebenarnya lebih ke arah saling berbeda tapi saling menyatu begitu di antaranya. Tapi kemudian sampai saat ini muncul berbagai macam perbedaan. Saya ingin mengurai Prof. Samsul, sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan perbedaan itu, seberapa berbeda sebenarnya kita itu kalau kita urai masing-masing itu, kemudian sampai kemudian perbedaan itu bisa saling menemukan titik temu di antara kita. Bagaimana Prof? Ya, perbedaan itu adalah sebuah realitas ya. Apalagi persoalan agama memiliki doktrinal teologis dan kepercayaan masing-masing. Maka dalam hal ini ya itu dikembalikan kepada agama mereka masing-masing. Setiap agama berhak memiliki kepercayaan dan keyakinan sesuai dengan ajaran agama yang melekatnya begitu ya. Nah, ini justru tidak usahlah ditemu-temukan, dalam arti ada persoalan yang bisa ditemukan, ada persoalan yang memang harus ditemukan ya. Tapi manifest daripada nilai-nilai agama itu seharusnya bisa menyatu di dalam ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang sosial, masyarakat bergumul untuk mengatasi kehidupan bersama-sama ini begitu ya. Dengan ketenangan jiwa ya, puncak-puncak spiritualitas yang ada ya. Kalau sekarang ya diistilahkan dengan kekuatan esoterisme beragama itu ya. Semakin orang itu merasa berjumpa kepada Tuhan, apalagi liko ya. Ini kan bulan-bulan liko kita, mengenai kholwat ya, kita pertemuan dengan Tuhan, takorup itu. Ketika pulang di dalam kampung kasunyatan ya tentu saja dengan sinar-sinaran kebaikan, akhlak-akhlak yang baik begitu ya. Bukan malah justru ketika kita ini sudah merasa berjumpa, tenggelam ya, dengan keindahan bertemu Tuhan itu, malah dalam ruang-ruang perjumpaan dengan watak-watak yang keras dan jauh daripada nilai-nilai ajaran agamanya gitu kan ya, marah-marah dan lain sebagainya. Tetapi adalah justru dia memanifestasikan nilai-nilai terdalam dari keimanan dan keyakinan yang diyakini gitu ya. Apalagi di dalam ajaran kita ya, ajaran agama Islam tentu saja ini sangat syarat dengan muatan-muatan moralitas itu ya. Jadi orang dikatakan memperoleh rahmat dan maghfirah dari Allah itu ya senantiasa dia berbuat kebaikan atau kebajikan itu ya. Karena memang inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin gitu kan ya. Nggak mungkin kalau kemudian orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah itu kemudian ya eksploitatif, mendolimi, kemudian marah-marah katakanlah itu, ataupun menarasikan kebencian. Tetapi justru dia itu tenggelam di dalam kebaikan-kebaikan itu ya. Makanya menarik kalau kita membaca ada buku Ramadan in Java ya. Nah itu kan Andre Muller itu ya. Perayaan yang namanya perayaan ini kan mau menuju perayaan wisuda spiritualitas namanya. Diistilahkan dengan begitu.
perayaan-perayaan itu justru adalah bagaimana manifest atau perwujudan daripada orang yang dikatakan mutakin itu. Jadi ketika orang pasca puasa adalah predikatnya la'allakum tattaqun, tetapi manifestasinya adalah bagaimana masyarakat ini minta maaf kepada sesama, membangun jembatan-jembatan silaturahmi dengan beraneka-ragaman, budaya dan keanekaragaman masyarakatnya bisa berjumpa, bertemu gitu kan ya. Ya minta maaf, saling memaafkan itu antara yang tua terhadap yang muda, muda terhadap yang tua, baik itu internal maupun antar komunitas. Maka halal bihalal sekarang sudah wajar diikuti oleh semua elemen masyarakat, ya tidak hanya melulu dalam Islam saja, Muslim saja begitu ya. Itu artinya sebenarnya begini ya, ketika kita kan kadang ada situasi ketika kita sedang menikmati kondisi keimanan kita yang sedang bagus-bagusnya, itu cenderung kita meremehkan orang sekitar kita. Iya. Itu fenomena-fenomena orang yang baru tobat, hijrah. Yang baru hijrah begitu, itu biasanya seperti itu Pak. Tapi kalau sudah lama-lama akhirnya dia merasakan ternyata memang harus beragama itu dimensinya adalah bukan dimensi pribadi tapi juga dimensi sosial. Iya. Tidak hanya saleh pribadi tapi juga saleh sosial, mungkin begitu. Betul. Jadi itulah disebut dengan soleh. Jadi kalau Mas Junior didoakan menjadi orang soleh, itu bukan hanya sekedar vertikal hubungannya, tenggelam asik, istilahnya itu topo broto begitu ya. Tapi lupa akan sistem keberadaan sebagai manusia yang harus berjumpa dengan orang lain, membantu dan peduli pada orang lain. Jadi yang namanya kesolehan itu adalah man aslaha bainahu wa bainallah. Itu pastilah itu. Bagaimana dia memiliki hubungan personal, akhlak yang baik kepada Allah. Saatnya sholat ya sholat, ibadah ya ibadah itu ya. Tetapi juga melakukan perjumpaan dan peduli kepada sesama. Maka ya, disebut dengan man aslaha bainahu wa bainan nas itu ya. Horizontalnya juga harus bagus dong gitu. Di samping juga man aslaha bainahu wa bainal alam. Masa orang dikatakan orang beragama eksploitatif terhadap lingkungan ya. Nah ini ya, tidak peduli masalah membuang sampah, maka terjadi rob, banjir dan memukul kita semuanya. Ini menjadi malapetaka. Ini artinya keseimbangan, equilibrium, titik equilibrium itu adalah bagaimana kita menghadirkan secara totalitas, holistik, berbagai macam dimensi-dimensi kesadaran kita ini. Ya secara vertikal, horizontal, ya, dan kepada alam lingkungan itu. Nah ini, ya makanya orang beragama di samping harus tenggelam pada agama juga harus melakukan perjumpaan-perjumpaan dengan budaya setempat. Jadi tidak ada yang namanya peradaban besar manapun itu kalau tidak melakukan perjumpaan. Katakanlah Islam, itu kan mengalami perjumpaan dengan budaya-budaya sebelum Islam. Bahkan ada masa di mana abad Islam saja itu juga mengimpor pemikiran-pemikiran dari pemikiran Yunani. Betul. Gitu kan, ya? Ya, ada 3 kekuatan besar, peradaban besar pada saat itu ya. Greek, Iranian, Indian. Maka pada saat itu sudah biasa Rasul itu mensupport ya sahabat-sahabatnya untuk tenggelam dalam ilmu-ilmu yang tidak dikotomis ya. Tidak hanya agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum ya. Jadi justru perjumpaan wahdatul ilm itu sudah terjadi pada saat itu, dan nalarnya bukan dikotomis ya. Maka lahirlah gelombang bagaimana kesadaran umat muslim pada saat itu terbuka wataknya, bisa menghormati kebudayaan dan pemikiran orang lain, termasuk pemikiran filsafat ya kan. Seperti kalau kita lihat itu ngunduhe itu kan di abad 7 ya, di Khalifah Al-Ma'mun kalau tidak salah ya. Maka kemudian bagaimana regulasi yang dicanangkan oleh Al-Ma'mun ya. Itu adalah menggunakan gerakan literasi. Maka hikmah ya. Baitul hikmah, dan masing-masing marhalah ataupun qaryah itu
ada namanya library-nya gitu. Jadi siapapun orang dituntut untuk membaca setiap harinya. Apakah sampai menjadi petani, pedagang, pegawai, semua wajib membaca. Baik. Membaca, kemudian juga kemampuan literasi penting dalam hal untuk menyatukan perbedaan. Betul. Nanti kita akan bahas lagi itu. Sudah ada pendengar yang ingin masuk, ingin bergabung. Ada Mas Wahyu di Gunung Pati ya. Kita akan sapa. Halo Mas Wahyu, selamat siang. Halo. Ya, silakan Mas Wahyu. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Biasanya kalau azan itu telat 15 menit lebih dari jadwal itu biasanya gara-gara apa ya? Terutama azan maghrib. Sering telat azan daripada jadwal yang ada di jadwal imsakiyah ya? Iya. Itu aja atau ada yang lain? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Wahyu ya. Ini agak berbeda sedikit ya, tapi nggak apa-apa Pak ya. Boleh ditanggapi silahkan. Ya, kita harus memaklumi karena memang kita husnudzon sajalah. Yang muadzinnya baru iftar. Baru buka. Jadi farhatani, jadi lisoim kan farhatani. Pertama ya indal iftar itu kan. Makanya dia bahagia dan nyeruput kopinya dulu ya. Hangat-hangatnya dan makan sebentar baru azan gitu. Dan memang masing-masing desa itu memiliki adat dan kebiasaan, Mas. Dan tidak bisa kemudian kita samakan meskipun sudah ada namanya jadwal-jadwal tertentu begitu ya. Tapi memang masing-masing adat kebiasaan itu dibiasakan begitu ya. Tetapi saya husnudzon manakala hal itu adalah dalam kerangka untuk tadi memberi peringatan ya, kemudian saling peduli begitu ya. Apalagi harta-harta makanan yang kita berikan untuk iftar itu kan besok tidak dihisap oleh Allah gitu. Ada 3 jenis makanan yang tidak bisa dihisap itu kan. Pertama untuk iftar, yang kedua untuk sahur ya. Ini makanya muncul budaya-budaya itu. Jadi belum adzan tetapi kita bagi-bagi makanan dulu di jalan itu kan ya. Sampai setelah itu baru makan bareng, setelah itu ya baru adzan gitu ya. Baru kemudian ada makanan yang diberikan pada saat sahur ya kan. Sampai ngentong dulu, kentongan itu kentong mubeng gitu kan ya. Macam-macamnya lah itu kan. Sehingga menjadi budaya-budaya unik di masyarakat kita ya. Daripada yang sifatnya memang formalistik ya. Yang memang itu iya tetapi tidak melulu harus begitulah begitu. Oke, dan yang ketiga itu adalah makanan ketika dimakan memanggil temannya. Jadi tidak dimakan sendirian. Jadi Mas Wahyu nanti setelah ini kalau makan ya harus ngajak tetangga kanan jangan egois lah. Jangan egois. Ini bentuk salah sosial. Ya? Nah ini kalau diwujudkan, dimanifestasikan di budaya-budaya kita ya sudah ada semuanya itu. Makanya dalam kerangka untuk membangun harmoni, makanya kita juga harus menerjemahkan dalam budaya dan di mana kita berada itu. Makanya ada kaidah al-adah muhakkamah itu. Apa itu, Pak? Ya, adat itu bisa menjadi hukum itu sendiri. Ya, makanya hukumnya syariat, Pak, gimana, Pak? Ya, memang begitu, memang harus begitu ya. Tetapi tidak harus formalistis gitu ya, tidak boleh kaku ya. Ada yang bisa diharmonisasikan atau dinegosiasikan ya? Iya, memang begitu dan kita harus pandai-pandailah secara profesional begitu ya, mengatur ya asal tidak kebablasan itu. Tidak al-hulu fiddin, kebablasan ataupun seenake dhewe atau double L lah. Moderat ya moderat tapi tidak boleh tasahul atau double L. Oke, baik. Double L itu leda-ledi. Ada pendengar ini yang masuk, ada Pak Pras ya. Kita akan sapa. Halo Pak Pras, selamat siang. Halo, selamat siang. Di mana Pak? Ini alamatnya berarti di mana? Semarang Pak ya? Ya, saya dari Semarang. Oke, silakan Pak. Ini, saya mau tanya Bapak Narsum ini kan, dari Jawa Tengah itu kan cenderung adem ya. Adem ya. Kalau dilihat itu daripada provinsi lainnya yang ada di Jawa. Kemarin itu di Jawa Barat, Indramayu, itu kan sempat penutupan gereja itu. Nah, apa sih yang menjadikan Jawa Tengah ini ayem dan apakah bisa diterapkan di daerah lainnya? Oke, itu aja Pak.
itu dulu saja. Baik, terima kasih ya Pak Pras ya menyampaikan. Tanggapannya silakan. Ya, kita di Jawa Tengah lebih mengedepankan namanya kearifan lokal ya. Ada memiliki simpul-simpul yang bisa memperjumpakan antar elemen dan perbedaan itu. Maka kita mensupport seperti di FKPT hasil penelitiannya kita memiliki kearifan lokal ya. Yang itu harus direvitalisasi dan dihidupkan, senantiasa dihidupkan. Itulah titik perjumpaan agama sebenarnya. Misalkan Mas Wahyu kemarin ada namanya itu warak kendok gitu ya. Warak kendok yang biasanya diarak sebelum puasa ataupun ketika dugderan ya dugderan lah ya. Masyarakat sekitar kita itu tumplek-blek untuk merayakan itu. Sebenarnya itu kan merayakan perbedaan kalau dilihat ya. Tetapi kebudayaan yang menjumpakan dan memberi semangat untuk saling tolong menolong. Warak itu wirai, jadi orang itu ya kalau muslim ya muslim totalitas lah, kafah gitu ya. Ketika puasa ya harus menjaga al-imsak anil muftirat gitu ya. Menjaga wirainya harus menjaga supaya dia itu tetap sah puasanya gitu ya. Tetapi juga harus senantiasa menjaga hal-hal yang sifatnya itu membatalkan puasa dalam perspektif syar'i dan ghairi syar'i ya. Seperti ghairi syar'i itu maksud saya ya hakikatnya lah ya, tidak mencelakai orang lain ya, peduli tapi adalah justru peduli begitu ya, tidak mendolimi orang lain ya, ngerasani orang lain itu ya. Nah itu yang hakikatnya tuh begitu ya. Karena banyak orang yang puasa ya, hasilnya adalah tidak memiliki apa-apa, tidak memperoleh ganjaran apa-apa ya kecuali lapar dan dahaga saja. Itu karena apa? Karena memang hakikatnya dia tidak puasa. Maka warak kendok itu budaya untuk bagaimana kita ngeker sengeker-ngekernya. Apalagi juga bentuknya juga beragam tuh Pak katanya. Makanya kan ada simbol dari Arab ya, Cina dan Jawa. Ya, jadi ada dari naga itu simbol apa? Cina kan? Cina. Ya, kemudian kalau kalau Arab itu ini apa itu namanya? Onta ya. Makanya kan badannya onta. Nah kakinya itu kambing. Ya, itu simbol. Bagaimana kiai-kiai kita dulu, ulama-ulama kita itu begitu kerennya meleburkan. Kreatif banget Pak. Imajinasi ulama dulu keren banget tuh, kreatif banget. Ya, itulah yang kita sebut dengan al-adah muhakamah ya. Perjumpaan antara nilai-nilai terdalam dalam agama itu dengan budaya setempat. Maka hal seperti ini harus diuri-uri dan direvitalisasi. Nah, Jawa Tengah itu keren dalam hal ini. Semua nyengkuyung ya. Tidak hanya masyarakatnya, pemerintahnya juga itu. Setiap kali ada wacana-wacana seperti ini hadir, ada selebrasi seperti ini hadir. Ya, gubernur hadir, kemudian wali kota hadir, dan perayaan-perayaan apapun. Bahkan nuzul Quran seperti kemarin tadi malam itu wali kota ya, ibu wali kota di Mijen misalnya gitu ya. Jadi perayaan-perayaan yang menjumpakan itu seperti ini keren dan memang harus diuri-uri ya budaya ini. Jangan dipitah-pitahkan gitu loh ya. Apalagi nanti kita ada mudi ya, ada kemudian ada budaya tali silaturahmi. Pak kupatan Pak kalau lebaran. Ya, kupatan. Ya masing-masing ada balal ya. Istilah-istilah yang berbeda-beda masing-masing tempat itu ya. Nah, kalau dipindahkan repot ya Pak. Kita nggak jadi makan-makan nanti Pak. Iya. Nah, itu kalau di Jawa Tengah itu keren, antara ulama dan umara sudah satu hati dan satu kata, satu ini ya. Jadi mereka memiliki kebijakan yang itu hasil daripada saya yakin hasil daripada penelitian yang baik dan mendengar dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahlinya atau para akademisi gitu ya. Nah, ini harusnya diikuti oleh selain Jawa Tengah begitu ya. Tetapi setahu saya sekarang ini ada gerakan terutama dari BNPT ya. Itu menganjurkan untuk menggunakan strategi tangkal melalui kearifan budaya itu. Karena masing-masing
tempat itu memiliki kearifan local geniusnya gitu ya, atau kearifan lokalnya. Nah, seberapa besar kita efektif dan merevitalisasi budayanya, itu masing-masing pemerintahnya juga. Nah, itu tergantung. Tapi kalau di Jawa Tengah saya lihat keren. Jadi dimanapun kita sudah terjadi yang namanya manifest perjumpaan antara nilai agama dan budaya itu. Ada beberapa pesan masuk kepada kami, Pak Prof. Samsul. Ada 3 pesan masuk. Yang pertama ada Pak Anto di Semarang. Ini menyampaikan Muhammadiyah dan NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Adanya perbedaan antara mereka masih bisa diterima oleh mayoritas. Tetapi ketika tarekat, Qadiriyah, Naksabandiyah, dan Satariyah yang berbeda itu pasti banyak sentimen negatif. Apa yang bisa dilakukan untuk menetralkan sentimen ini? Ada lagi Pak Farid di Semarang. Justru saya setuju dengan pendapat Pak Narsum. Justru saya amati kalau kecenderungan senggolan antar agama, malah justru kalau perbedaan dalam satu golongan agama itu malah tensinya tinggi, Pak, katanya begitu. Ini Pak Farid Semarang. Ibu Susi di Ngalian, jangan sampai ada kata-kata radikal, kafir, cebong, kampret buat jatuhin lawan politik 2024 nanti. Bosan saya, katanya. Begitu. Tanggapannya silakan 3 pendengar kita. Ya, itu artinya feedback dari masyarakat yang cerdas, masyarakat yang guyup dan peduli kepada keberadaan stabilitas, perdamaian di negaranya, gitu ya. Dan memang harus kita narasikan damai. Saatnya lah kita itu saatnya mengedukasi dan sekaligus menyebarkan nilai-nilai kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita, gitu ya. Dan masing-masing pihak harus menjadi role model pada generasi-generasi selanjutnya. Kalau sampai menjadi orang tua pemarah, anak-anaknya apalagi. Apalagi tidak bisa menghormati, menghargai perbedaan. Yang terjadi adalah konflik. Dan konflik-konflik semacam ini harus kita urai dan masing-masing menjadi problem solver. Bukan malah menjadi pemercik konflik. Nah, gitu kan ya. Masing-masing dengan kepiawaiannya menarasikan damai di tengah-tengah komunitasnya. Yang dagang dengan dagang, yang akademisi dengan akademisi, memberikan statement-statement hasil daripada riset-riset yang objektif, bukan riset-riset yang dalam tanda kutip ya, karena ada juga sekarang riset itu hasilnya ya proyek, sesuai dengan proyeknya masing-masing ya. Seperti itu. Kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadznya. Nah, inilah pentingnya kita ini belajar rasa, ya, read yourself. Ya. Membaca diri kita, not people gitu ya. Muhasabah terdalam itu adalah ya musuh kita terdalam, atau yang perlu dimuhasabah itu musuh terdalam dari kita ini ya diri kita sendiri. Ayolah kita saatnya untuk memiliki kekuatan forgiveness, atau strong strong people forgive ya dalam bahasanya Albert Einstein. Jadi kekuatan ini yang mulai pudar dan saya khawatir kalau semuanya narasi-narasi kebencian, tidak mampu memaafkan dosa-dosa ataupun kesalahan orang lain. Tetapi inilah saatnya karena kita ini di puasa dan kita menuju kepada makom ahwal tertinggi, yang sifatnya itu adalah cinta kepada Tuhan. Tuhan yang istilahnya itu lawan kata daripada kita tidak cinta dunia, ya gitu lah ya. Karena kan akar kerusakan itu konon katanya kan almal gitu kan ya. Harta benda dan keduniawian. Kapital ya Pak. Atau kapitalisme. Nah, ini harus mulai kita bukan kita hilangkan sama sekali ya, tapi kita manage demikian rupa. Barangkali akar konflik perang dunia juga karena kapitalisme. Wah, itu panjang lagi ya. Sudah panjang, nanti bisa 3 SKS nih. Tapi kalau orang-orang yang literat pasti sudah tahu lah. Bagaimana sekarang ini pusaran-pusaran embryum ataupun bagaimana the power, kekuatan-kekuatan yang ada itu sudah bergeser ya, migrasi. Misalkan dari Arab Saudi tiba-tiba ke Iran ya, ke Cina, itu apa kalau bukan persoalan kapitalisme. Padahal sebenarnya dagangnya Amerika. Ya, misalkan lama itu politik global lah ya. Kita sudah masuk sesi akhir. Barangkali ada penegasan ini Pak di sesi akhir kita. Kalau saya menyarankan memang sudah saatnya kita menjadi membangun ethic and community, ethic and academic community sebagai watak
masyarakat yang literate. Dan saatnya lah kita mengajarkan anak-anak ya melalui basis-basis keilmuan yang matang begitu ya, dengan paradigma yang komprehensif gitu ya, sehingga dari titik-titik literasi itu akan memekarkan rasa keingintahuan, curiosity. Ketika curiosity pasti akan bisa memahami karena yang namanya kebenaran itu ya, dan menyingkirkan yang namanya terus klaim. Karena watak terus klaim itu karena ya tidak ada ruang-ruang perjumpaan, tidak ada apa itu namanya keberagaman yang berhasil atau hasil daripada eksperimentalisme, tapi lebih kepada pragmatisme. Jadi ada ekspresi keberagaman pragmatisme, ya, gnosis dan eksperimentalisme. Nah ini sebenarnya tiga-tiganya itu harus digabung ya. Ya identitas itu penting, tapi ya harus yang mendalam dong. Ada pemaknaan daripada ngapain Anda itu berorganisasi misalkan itu. Kalau organisasi untuk memukul orang lain, kenapa gitu, dilakukan dan begitu kan ya. Maka perlu ada perenungan-perenungan gitu, ada pemaknaan-pemaknaan yang itu elegan, menjumpakan dan penuh kedamaian atau penuh kearifan. Dan yang paling penting itu adalah jujur, objektif. Itu biasanya hasil daripada eksperimentalisme. Biasanya kalau ditawarkan ini loh hasil titik konflik itu ya karena tusklaim misalkan, al-hulu fiddin misalkan, cara pandang yang literate misalkan, cara pandang literate, letterlek bukan literate, salah, puasa ini. Yang fanatik ya, purifikasi misalkan ya, menegasikan existing budaya misalkan ya, dan menyatakan harus kembali kepada ya biasalah yang disebut kembali yang murni, sunnah murni gitu ya. Itu seharusnya memang begitu, tetapi harus dengan kacamata ilmu, dengan keilmuan yang matang gitu ya. Dan lagi-lagi segala sesuatu yang dikatakan baik seperti perjumpaan ya, nilai-nilai multikulturalisme misalkan begitu ya, kemudian ada resonansi, kemudian moderatisme seperti yang ditawarkan oleh Kemenak itu adalah sesuatu yang sangat positif dan harus didukung gitu. Karena apa? Maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Jadi hukum itu dinamis, mutaharik gitu loh. Jangan kembali kepada Quran hadis, tetapi malah tertutup gitu ya. Tertutup, tidak mau berjumpa dan ya kayak apa namanya, terus klaim tadi menang-menangan sendiri dan mengkafirkan, membid'ahkan dan segala sesuatu aspek-aspek perubahan metodologi yang baik, yang kenyal dan apa namanya bisa berjumpa, apalagi tidak mampu merawat atau memanage multikulturalisme. Ini seperti ini fatwa-fatwa yang sudah seharusnya dikemukakan atau direproduksi gitu loh ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Samsul sudah berbincang bersama El Sinta. Tidak terasa waktunya sudah di penghujung waktu dan kami ucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini karena sudah berbincang dengan El Sinta. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Samsul. Waalaikumsalam. Demikian mendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKP Jawa Tengah, Profesor Dr. Haji Samsul Ma'arif MAG. Saya undur diri, sampai jumpa. Program siaran dialog